Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biografi Ibnu Khaldun. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fadlun. Yang kedua, Devita Septi Riana. Ketiga, Siti Bahija Azhari Putri. Baik, langsung saja. Siapakah itu Ibnu Khaldun? Nama lengkapnya yaitu Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia 27 Mei 1332 pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 17 Maret 1406, 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu, yaitu ilmu sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang fokus belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Ia mempelajari fikih mazhab Maliki, hadis Rasul, dan puisi. Ia mempelajari hadis dari Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Qaisi Al-Wadiyasi, seorang otoritas hadis terbesar dari Tunisia yang kemudian menganugerahkan ijazah kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-gurunya yang lain, dari sarjana-sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia. Secara garis besar, kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pendidikan. Ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya, sebagaimana kebiasaan masyarakat pada masa itu. Selain itu, Khaldun belajar kepada beberapa guru seperti Abu Abdillah Muhammad Ibnu Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bahar dalam ilmu bahasa. Sedangkan ilmu fikih ia pelajari dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qasir. Pada fase ini, selain mempelajari ilmu agama, Khaldun juga belajar filsafat, teologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Kedua, yaitu fase keterlibatan dalam dunia politik. Karir politik Ibnu Khaldun dimulai saat ia bekerja sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukkan Abu Zaid, Khaldun melarikan diri dan menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez di Maroko. Namun, Khaldun kemudian dipenjara oleh Sultan Abu Inan selama 2 tahun ketika Ibnu Khaldun terlibat dalam persekongkolan politik dan kekuasaan. Selanjutnya, Khaldun mengabdi pada Abu Salim, penguasa Maroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya. Pada tahun 1361, kembali terjadi intrik politik yang kemudian memaksa Khaldun pindah ke Granada dan bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada sebagai duta besar. Karena tidak sepaham dengan sebagian pembesar Granada, Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Habsyi sebagai Perdana Menteri. Namun pada tahun berikutnya ia pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskro. Di tempat inilah kemudian Ibnu Khaldun memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya. Kemudian ia memilih menekuni bidang keilmuan. Yang ketiga, fase di mana Ibnu Khaldun mengembangkan keilmuannya. Fase ini berlangsung dari tahun 776 Hijriah sampai akhir tahun 780 Hijriah. Fase ini merupakan fase kontemplasi Ibnu Khaldun dan dalam fase singkat ini ia berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, Al-Ibar beserta Muqaddimah. Yang keempat, fase akhir kehidupannya. Pada fase ini, Ibnu Khaldun benar-benar telah mengundurkan diri dari dunia politik. Ia kemudian secara serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya dengan menyelesaikan karya monumental yang belum selesai. Dan pada akhirnya seluruh karya yang ia hasilkan diberikan kepada penguasa.
Salah satu perjalanan hidup beliau yang paling menarik adalah pertemuannya dengan Timur Leng saat Timur Leng berhasil merebut Suriah dan Aleppo. Penduduk Mesir sangat ketakutan sehingga menghimpun kekuatan di bawah kepemimpinan Sultan At-Tahir al-Barkuk untuk mengusir bangsa Tartar. Ibnu Khaldun juga ikut berperang atas dasar permintaan sang sultan. Karena setelah peperangan antara Mesir dengan Timur Leng selama lebih dari 1 bulan, tetapi tidak ada pihak yang menang secara mutlak. Ibnu Khaldun akhirnya menemui Timur Leng di Damaskus pada Maulud 803 Hijriah sampai 5 Oktober 1400 Masehi. Mereka bercakap-cakap cukup lama, antara Timur Leng bertanya tentang pekerjaan Ibnu Khaldun, tentang sejarah Afrika Utara, dan karena Timur Leng terkesan dengan pengetahuan ilmu Khaldun, memerintahkannya menulis sejarah Afrika Utara. Ibnu Khaldun menjelaskan pandangannya tentang kebangkitan dan keruntuhan negara. Ia juga mendiskusikan penyerahan Damaskus, karena setelah pertemuan bersejarah ini, Damaskus menyerah. Setelah selesai menulisnya, Ibnu Khaldun menyerahkan sejarah tentang Afrika Utara yang diserahkan kepada Timur Leng dalam bentuk 11 buku kecil. Di sini ada beberapa karya Ibnu Khaldun, yaitu yang paling terkenal Kitab Muqaddimah yang berada pada jilid pertama. Yang kedua ada Kitab Al-Ibar yang disebutkan dalam jilid kedua hingga kelima. Yang ketiga ada Kitab Al-Tarif jilid ke-6 dan ke-7. Di sini ada pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu kalam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang memuat beberapa alasan untuk mempertahankan keimanan agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil akli atau pikiran, serta memuat pula bantahan terhadap orang yang mengingkarinya dan berbeda pandangan dengan pemahaman salaf dan ahli sunnah. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.